Dan kemudian kan kalau secara teori ketika kita membuat kebijakan publik itu memformulasi, kita harus mengevaluasi dulu. Salah satu kelemahan dari negara Indonesia adalah ketika membuat kebijakan yang baru, kebijakan yang lama nggak pernah dievaluasi. Karena ibu orang pendidikan, ibu akan menyoroti masalah pendidikan. Contohnya gini, ganti menteri pasti ganti kebijakan, betul. Tapi nggak pernah dia mengevaluasi emang apa jeleknya kebijakan yang lama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Reski Hadiati Fadilah di podcast Dialektika Hukum episode 6. Nah teman-teman, udah lama ya kita nggak ketemu. Nah kali ini kita akan coba lanjutkan podcast mengenai materi perempuan dan kepemimpinan. Nah sebelumnya, perempuan dan kepemimpinan itu sering sekali menjadi isu yang kontroversial ya jika mengaitkan antara perempuan dan kepemimpinan. Dan tidak jarang juga kita mulai mempertanyakan gitu, bagaimana sih peran perempuan dalam kepemimpinan itu sendiri dan dalam masyarakat itu sendiri. Sudah hadir dalam podcast kita kali ini Ibu Dr. Dian Purwanti MAP yang juga sebagai dosen dari jurusan Administrasi Publik, juga sebagai ketua prodinya ya Bu. Ya. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Tereski. Ya, Ibu mungkin boleh dikenalkan lagi Bu sama teman-teman di rumah. Gitu ya? Iya. Nama saya Dr. Dian Purwanti. Hari ini saya masih menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang insya Allah 2 hari lagi sudah berakhir. Mungkin ini adalah pengabdian terakhir saya di jabatan sebagai Ketua Program Studi. Iya, tapi saya masih tetap dosen di Administrasi Publik. Oke. Ada lagi Bu yang mau dikenalin Bu? Apa ya, itu saja lah. Ya. Pertama-tama saya mau tanya dulu nih Bu, Ibu kenapa gitu tertarik dengan isu seperti ini gitu, kepemimpinan dan perempuan? Isu kepemimpinan dan perempuan, karena kebetulan mungkin ya hari ini gitu kan, sejak 3 tahun yang lalu Ibu diberikan amanat untuk memimpin program studi. Ibu adalah seorang perempuan, dan apa yang Ibu rasakan ketika Ibu memimpin teman-teman yang mayoritas para laki-laki, ya, mungkin Ibu bisa berbagi dengan kalian bagaimana rasanya menjadi memimpin kaum laki-laki. Mungkin itu ya. Oke. Keren Ibu ya. Salut nih ketika jarang sekali ditemukan perempuan sebagai pemimpin. Nah kita temukan sosok Ibu Dian ini jadi pemimpin. Banyak perempuan yang jadi pemimpin. Iya betul, banyak sekali. Tapi rasionya masih banyak laki-laki ya Bu. Iya. Nah Ibu terkait kepemimpinan gitu, mau tanya dulu nih, menurut Ibu kepemimpinan itu seperti apa sih Bu? Kepemimpinan itu sebetulnya adalah kemampuan dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi pola pikir, kemudian sikap dan tingkah laku dari orang-orang yang dipimpinnya, supaya dia mau mengikuti apa yang menjadi tujuan dari organisasi yang dipimpinnya itu. Itu kepemimpinan. Kalau terkait jenis-jenis atau sifat-sifatnya gitu, kira-kira gimana Bu? Sifat-sifat dari kepemimpinan ya. Kalau dilihat dari definisi kepemimpinan, leadership ya, yang pertama itu lead. Lead itu berarti dia harus mampu memimpin, ya, mampu memimpin orang yang dipimpinnya. Kemudian educate. Seorang pemimpin itu harus mampu mengedukasi rekan-rekan kerjanya, anak buahnya, berarti dia harus lebih cerdas dari orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiganya
yaitu advice, memberikan saran ya. Kalau advice itu memberikan saran. Seorang pemimpin harus bisa dimintai saran-saran oleh bawahannya. Dia harus bisa memberikan solusi. Ketika bawahannya mengalami kendala, maka di situ dia harus mampu memberikan jalan keluar. Ini loh solusinya seperti ini gitu kan. Kemudian D-nya itu disiplin. Seorang pemimpin dia harus menjadi teladan. Betul. Menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kalau dia membuat aturan masuk kantor pukul 7.30, berarti sebelum 7.30 dia harus sudah ada di kantor kan. Idealnya seperti itu. Jadi pemimpin itu harus menjadi leader, orang yang bisa memimpin, kemudian harus tadi mampu mengedukasi, kemudian memberikan advice dan harus disiplin. Itu sifat yang harus dimiliki. Kalau dilihat dalam ajaran Islam ya, karena kita ada di Muhammadiyah, sama ada 4 hal juga yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama adalah sidik. Pemimpin itu harus jujur. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, kita harus mempunyai sifat jujur. Kemudian kita harus mempunyai sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Berarti kita harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Makna dari tabligh itu adalah berkomunikasi dengan baik gitu kan. Kemudian amanah. Amanah artinya bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Karena dalam kepemimpinan pasti akan dituntut akuntabilitas. Itu pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhirnya adalah fatonah. Seorang pemimpin itu harus cerdas. Jadi hampir sama ya, teori barat dengan teori Islam kurang lebih sama ya Bu, esensinya. Iya, esensinya sama. Oke Bu, nah tadi kita udah bahas tentang definisinya kepemimpinan, juga tadi karakteristiknya mungkin ya Bu. Nah sekarang selanjutnya saya mau tanya juga ke Ibu nih. Ibu kan selama ini udah berpengalaman berapa tahun Bu tadi? 3 tahun menjabat, saja. 3 tahun teman-teman, 3 tahun menjabat sebagai ketua prodi dari administrasi publik ya Bu. Nah selama 3 tahun ini mungkin Ibu memantau atau Ibu menganalisis gitu. Nah kira-kira berdasarkan pengalaman Ibu sendiri gitu, perempuan itu kira-kira bisa memimpin nggak Bu? Jika diberi kesempatan bisa. Bisa. Ya. Masalahnya kan hanya diberi kesempatan atau tidak. Kalau diberi kesempatan, sebetulnya manusia perempuan itu bisa untuk memimpin. Buktinya banyak ya pemimpin perempuan di dunia yang berhasil. Contohnya kalau di Inggris dulu ada Margaret Thatcher. Nah, dia itu bahkan lebih terkenal daripada ratunya. Iya, betul. Ratu Elizabeth juga perempuan kan, dia kepala negara gitu. Nah, jadi kalau pemimpin perempuan itu sebetulnya banyak yang memimpin partai politik. Kalau di Indonesia yang populer itu Ibu Megawati. Dia satu-satunya. Satu-satunya perempuan yang memimpin partai politik dan pernah menjabat sebagai presiden. Betul. Kalau kita lihat juga para menteri, kemudian perdana menteri di beberapa negara juga ada yang perempuan. Banyak sekali ya sekarang. Ya, jadi perempuan itu sebenarnya bisa disejajarkan dengan kaum laki-laki dalam hal kemampuannya. Asal diberi kesempatan itu aja. Tapi kalau misalnya terkait potensinya, kira-kira antara perempuan dan laki-laki itu kira-kira sama nggak Bu? Potensi yang dimiliki untuk menjadi pemimpin, kalau menurut Ibu ya. Kalau dari segi potensi sama saja. Ya. Banyak loh ketua kelas kalau kita lihat di sekolah-sekolah ya, karena Ibu mengalami juga tuh waktu SMA selama 3 tahun jadi ketua kelas gitu kan. Jadi perempuan memimpin bisa kok gitu. Jadi potensinya itu sebetulnya sama aja dengan laki-laki. Potensi untuk memimpin, hanya tinggal kebijakan di negara itu memberikan porsi berapa persen untuk perempuan memimpin. Nah, gitu itu kan. dia. Di dalam organisasi juga sama. Si organisasi ini ngasih kesempatan nggak buat perempuan itu memimpin. Kemudian kesempatan yang diberikan itu persentasenya berapa besar. Nah, betul. Kalau di Indonesia masih 30% ya. 30% untuk perempuan.
Jadi sebenarnya untuk potensinya tuh sama ya Bu, antara perempuan dan 50-50 laki-laki. lah, Iya, gitu. 50-50 lah. Kesetaraan ya, kesetaraan Iya. gender gitu. Cuman mungkin emang permasalahannya di keterbatasan ruang ya Bu. Iya. Keterbatasan ruang perempuan bisa memimpin itu ruangnya sedikit, yang Ibu tadi sebutkan 30% saja gitu. Itu kan kebijakan yang dibuat, yang diciptakan oleh penguasa di negara Penguasa. kita. Jadi penguasa di negara kita menciptakan ruang gerak untuk perempuan beraktivitas di bidang politik itu hanya 30%. Cukup sedih ya Bu. Karena kesempatannya tidak sebanyak kaum laki-laki gitu. Kayaknya Reski berminat nih di DPR ya. Waduh. Nggak tahu Bu. Atau jadi menteri luar negeri. Aminin aja ya Bu. Jadi presiden mungkin. Boleh jadi presiden. Ya Bu, terus kan suka ada juga nih Bu narasi seperti ini. Kalau ada laki-laki, kenapa perempuan harus memimpin? Nah itu banyak sekali narasi seperti itu. Nah pendapat Ibu gimana terkait itu? Kalau masih ada laki-laki, Ya, kenapa harus perempuan? kenapa harus perempuan? Banyak sekali narasi kayak gitu Bu. Mungkin itu untuk orang-orang yang menganut bukan paham ya, karena kalau di dalam Islam itu memang ada ayat ya yang mengatakan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, hanya saja kalau itu kan berlaku 100% kalau di dalam kehidupan berumah tangga. Kalau dalam kehidupan rumah tangga 100% ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau dalam kehidupan sosial perempuan tuh boleh memimpin gitu kan. Boleh memimpin kalau dia mampu. Misalnya dia lebih ketika ditandingkan gitu kan. Kan biasanya kalau merekrut pemimpin itu berdasarkan merit system ya. Jadi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Ketika dites kemampuannya, si perempuan ini saya berani bertanding dengan laki-laki gitu kan, dan ternyata nilainya dia lebih tinggi, kenapa tidak? Walaupun masih banyak laki-laki, tapi kan yang perempuan ini lebih pandai dari si laki-laki tadi. Kenapa tidak kemudian si juga, perempuan gitu ini ya? saja yang diberi kesempatan? Ya betul, setuju Bu. Setuju, karena emang mungkin narasi seperti itu harus dipatahkan juga ya Bu, karena kalau menurut saya pribadi sih antara perempuan dan laki-laki itu ya harusnya sama aja gitu terkait kepemimpinannya. Hanya mungkin memang ya harus kita akui dari segi emosional ya, kemampuan untuk mengendalikan emosi laki-laki itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan ada masa-masa tertentu yang dia mungkin bad mood gitu, jadi jutek kemana-mana gitu Masalah kan. hormonal gitu ya. Ya itu kan sesuatu yang emang Allah ciptakan berbeda. Dan itu alami. Memang perempuan itu kelemahannya di situ. Secara hormonal dia ada masa-masa di mana mengalami naik turun tingkat emosi berbeda dengan kaum laki-laki. Iya. Kayak mesti. Sekarang mau tanya lagi Bu, tapi ini kita lebih menjurus gitu kepada kebijakan publik nih. Nah, Ibu juga kan dari dosen administrasi publik gitu. Betul. Mungkin Ibu juga paham terkait ini. Nah, kira-kira peran perempuan gitu dalam membuat suatu kebijakan publik itu kira-kira realitanya saat ini gimana Bu? Peran perempuan dalam membuat kebijakan di Indonesia, membuat kebijakan itu adalah ranahnya dari lembaga legislatif ya. Kita bisa lihat berapa persen perempuan yang duduk di legislatif, yaitu tadi 30%. Jadi kalau dilihat berapa besar peranan perempuan dalam menentukan arah kebijakan dari negara ini, ya 30% itu. 30% itu gitu. Hanya masalahnya apakah benar 30% perempuan yang duduk di lembaga legislatif itu dibekali dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan ilmu pemerintahan, ilmu kebijakan gitu kan. Mohon maaf sekarang memang salah satu hal yang membuat perempuan disangsikan kemampuannya itu adalah ketika dia duduk
mewakili yang 30% itu ya di lembaga pemerintahan, tapi tanpa dibekali dengan ilmu yang memadai. Perempuan itu kan terkenalnya apa? Senang dandan, fashion, penampilan gitu ya. penampilan yang diutamakan. Sementara di kebijakan publik bukan penampilan yang utama, tapi kecerdasan, Iya. ya, kemampuan berpikirnya itu. Jadi dia harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan untuk membuat Kebijakan gitu. Tapi menurut Ibu bisa kan bisa. seorang perempuan itu membuat suatu kebijakan publik gitu? Sangat bisa, sangat bisa. Sangat bisa kan? Sangat bisa, karena itu kan ilmunya umum ya. Ketika kita membuat kebijakan, pertama kita harus melakukan penelitian. Kita menghimpun data dari masyarakat, karena kebijakan itu sifatnya adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat luas. Nah, itu. Jadi kalau mencari solusi, artinya apa? Kebijakan yang dibuat itu merupakan ramuan untuk mengobati masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kita kan harus tanya dulu, masyarakat butuhnya apa sih? Jadi membuat kebijakan itu jangan sekedar memenuhi kewajiban gitu ya. Mohon maaf kan kalau kebijakan itu ada anggarannya. Ya, negara itu untuk membuat satu kebijakan itu anggarannya besar. Dan tiap tahun mereka membuat kebijakan. Sampai ada yang mengatakan Indonesia ini adalah negara yang paling rajin bikin kebijakan. Banyak karena banyak banget. Ya, banyak sekali kebijakan. Tapi implementasinya, nah itu dipertanyakan. Sebetulnya nggak penting-penting banget bikin kebijakan kalau sekiranya si kebijakan ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi dalam membuat kebijakan itu idealnya adalah dia merupakan solusi. Ya kalau memang dibutuhkan dalam setahun misalnya ada dua permasalahan yang harus diselesaikan, berarti dalam 1 tahun ada 2 kebijakan yang harus dilahirkan, ya lakukan. Bukan berarti kalau nggak ada masalah kita rutin tiap tahun harus bikin kebijakan demi keluar anggaran. Nah itu yang nggak boleh. Yang penting kan anggarannya keluar. Nah, jangan pemikirannya jangan ke situ. Tapi ini kebijakan ini diperlukan atau enggak? Iya. Jangan nanti sudah dibuat si kebijakan itu akhirnya dalam waktu beberapa bulan sudah tidak diberlakukan lagi karena justru mempersulit keadaan gitu, menyulitkan masyarakat. Betul. Setuju Bu. Karena banyak juga ya Bu, akhirnya kebijakan-kebijakan itu yang ya udah gitu nggak dipakai lagi. Kadang tiba-tiba dirubah lagi semacam itu gitu. Dan kemudian kan kalau secara teori ketika kita membuat kebijakan publik itu memformulasi, kita harus mengevaluasi dulu. Salah satu kelemahan dari negara Indonesia adalah ketika membuat kebijakan yang baru, kebijakan yang lama nggak pernah dievaluasi. Karena Ibu orang pendidikan, Ibu akan menyoroti masalah pendidikan. Contohnya gini, ganti menteri pasti ganti kebijakan. Betul. Tapi nggak pernah dia mengevaluasi emang apa jeleknya kebijakan yang lama gitu. Sampai para pelaksana di tataran guru gitu kan, dosen baru saja mengikuti pelatihan untuk contohnya kurikulum, baru selesai mengikuti pelatihan untuk kurikulum A gitu kan, belum dipraktekkan kurikulum B sudah keluar. Membingungkan juga akhirnya. Membingungkan, yang mana yang harus kita kerjakan. Jadi kita selalu start dari awal lagi, tapi nggak pernah mengimplementasikan. Waktu untuk mengimplementasikannya itu nggak ada. Makanya yang baik itu adalah ketika akan membuat kebijakan yang baru, evaluasi dulu kebijakan yang lama, kekurangannya apa, gitu kan, kelebihannya apa. Yang kelebihannya itu dilanjutkan, yang kekurangannya itu ditinggalkan, diperbaiki gitu. Kalau kita kan enggak, selalu ingin membuat yang baru, karena kesan yang Ibu tangkap itu pejabat baru itu inginnya monumental, jadi ingin punya sesuatu yang punya bisa visi dikenal baru. gitu. Ya jadi harusnya
lanjutkanlah apa yang sudah direncanakan oleh pejabat yang sebelumnya gitu. Kalau memang itu baik gitu, lanjutkan. Kenapa harus selalu mulai dari awal lagi gitu kan? Kalau selalu dimulai dari nol ya, negara kita ini kan bukan pom bensin. Ya kan? Start dari nol. Iya, mulai dari nol ya. Jadi tiap ganti periode kepemimpinan mulai dari nol ya. Iya. Akhirnya pembangunannya selalu Jadinya setengah-setengah ya. Iya, Bu? nggak selesai, nggak tuntas. Tuh. Harusnya berkesinambungan. Ganti pimpinan, maka lanjutkan oleh pemimpin yang baru. Kalau memang itu baik. Karena sayang juga kalau misalnya suatu kebijakan udah diterapkan tapi nggak dilaksanakan, akan banyak merugikan selain uang negara ya, merugikan masyarakat juga, terbengkalai jadinya. Iya. Seperti itu. Tapi teman-teman nih ngomongin tentang perempuan dan kepemimpinan, udah dijelasin sama ibu bahwa perempuan dan laki-laki itu punya potensi yang sama. Juga punya potensi yang sama dalam membuat suatu kebijakan publik gitu. Jadi teman-teman di rumah, para perempuan-perempuan jangan takut untuk meraih mimpinya ya Bu. Siapa tahu ada yang pengen jadi DPR mungkin, atau misalnya pengen membuat suatu kebijakan publik dan lain-lain, karena kami sama-sama punya kesempatan yang sama ya Bu. Iya. Perempuan hanya harus saling mendukung satu sama lain gitu. Nah, itu. Berpegangan tangan untuk bisa sampai di dalam kesetaraan itu gitu. Iya. Kelemahan perempuan yang ibu lihat itu beda dengan kaum laki-laki. Kalau laki-laki itu mereka senang berpegangan tangan. Kalau perempuan, Kita apa Bu? perempuan tuh biasanya Rangkulan. julit-julitan. Oh, malah sebaliknya. Iya, jadi karena perempuan itu punya sifat cemburu ya. Cemburu itu banyak di alam perempuan. Kalau perempuan tuh sukanya jealous gitu. Kalau dalam suatu organisasi gitu kan, ada lebih dari satu perempuan, dia merasa ya saingan nih gitu kan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ketika ada banyak laki-laki di lingkungan situ, maka dia akan sebut ini kawan, sumber kekuatan. Tapi kalau perempuan, ketika datang perempuan yang lain, dia akan menganggap perempuan yang datang baru ini adalah saingannya. Jadi ada perasaan seperti itu, selalu ingin menjadi yang paling diperhatikan, gitu paling ya. dilindungi. Nah itu sifat-sifat seperti itu menghambat Majunya kemajuan dari kaum perempuan itu ya. sendiri. Betul, Bu. Itu harus dihilangkan. Jadi ayolah kaum perempuan itu saling Kita saling berangkulan ya. berangkulan. Ya, kita ini perempuan ini kan posisinya tadi 30%, berarti nggak setara dong ya. Idealnya kan 50-50. Untuk mencapai 50-50, kaum perempuan itu harus membangun satu kekuatan, bekerja sama. Jangan saling menjatuhkan. Jangan ketika ada perempuan lain gitu di satu organisasi yang sama berusaha untuk disingkirkan. Nah ini sifat-sifat seperti ini yang nggak boleh dimiliki oleh kaum perempuan kalau ingin maju. Ya. Baiknya kita saling rangkul, saling Iya. pegang tangan, dan saling berkolaborasi ya Bu, Betul. menghasilkan suatu karya Iya. yang spektakuler lah gitu antar perempuan gitu. Untuk kemajuan para perempuan itu sendiri juga teman-teman. Nah Bu, tadi kan kita bahas juga Bu, Margaret Thatcher ya Bu, tadi Ibu sempat angkat itu. Kemarin ini juga sempat rame ya Bu, wakil presiden Amerika seorang perempuan. Itu menurut saya sih suatu kemajuan sih kalau menurut saya ya Bu, dan suatu gebrakan baru gitu untuk Di dunia, sistem politik Amerika sekarang gitu. Pandangan Ibu gimana Bu? Salut dan bangga kalau memang Amerika hari ini memberi kesempatan kepada perempuan untuk duduk sebagai ya minimal wakil presiden lah gitu. Iya. Karena dia negara demokrasi tapi lebih banyak kaum laki-lakinya yang berkuasa ya kalau Ibu betul. lihat. Mudah-mudahan dengan kan biasanya Amerika tuh jadi kiblat ya. Iya. Suka jadi kiblat Kadang gitu kan. tuh kebijakan-kebijakan Amerika tuh selalu seringkali diinternalisasi Iya. oleh PBB gitu. Jadi Kebijakan bersama kiblatnya bukan Ka'bah ternyata Amerika. Kalau di Amerika perempuan sudah mulai setara dengan Iya. perempuan sudah mulai setara dengan kaum laki-laki, kemungkinan besar di negara kita juga akan seperti itu. mempengaruhi. Jadi ada angin segar nih buat Reski dan Wah. kawan-kawan bisa jadi presiden nanti. Nah, teman-teman tuh denger tuh. Jadi ya
masih ada kesempatan ya kalau ingin berjuang gitu. Artinya ada masih banyak kesempatan. Madam Kamalaris tuh satu-satunya kayaknya deh selama ini. Iya. Baru pertama kali selain jadi pemimpin dia juga dari Asia kalau nggak salah Bu. Dan dari kulit hitam juga, jadi suatu kemajuan yang cukup luar biasa sih kalau menurut kita ya Bu ya. Nah Bu, diskusinya enak banget Bu. Kayaknya emang kalau bahas kayak gini tuh nggak butuh waktu, maksudnya nggak butuh waktu yang cukup lama gitu Bu, karena emang banyak banget masalah-masalah yang harus kita obrolin, diskusikan, dan juga semoga bisa mengedukasi teman-teman juga gitu Bu, terkait perempuan dan kepemimpinan. Nah, mungkin ini bakal jadi yang terakhir Bu, karena udah cukup lumayan lama juga kita diskusinya tadi. Nah Ibu, kira-kira pandangan Ibu gimana Bu? Caranya perempuan itu bisa menjadi pemimpin, apa gitu starter pack-nya gitu, yang harus dibutuhkan gitu. Kalau tadi kan kita bahas karakteristiknya, kalau ini kira-kira yang dibutuhkan tuh apa gitu? Perempuan untuk menjadi pemimpin ya yang dibutuhkan, karena gini, secara teori pemimpin itu kan ada yang dilahirkan ya, kemudian ada juga yang dibentuk oleh hasil pendidikan gitu, ada juga yang karena faktor ekologi. Perempuan yang dilahirkan itu dia memang sejak lahir mempunyai bakat-bakat kepemimpinan. Kalau pemimpin yang dibentuk melalui proses pendidikan ya karena dia menempuh jalur pendidikan untuk menjadi pemimpin. Kemudian kalau untuk pemimpin yang berasal dari faktor ekologis itu biasanya dua-duanya. Karena gini, kita dilahirkan punya bakat kepemimpinan tapi kita nggak punya basic ilmunya juga, tetap aja nggak bagus ya ketika memimpin. Idealnya dua-duanya. Dia memang dilahirkan sebagai seorang pemimpin, di dalam dirinya ada jiwa-jiwa kepemimpinan, dia mampu mengedukasi orang gitu, mampu tadi mempengaruhi orang lain, pola pikir orang lain. Kemudian dia juga harus visioner. Jadi kalau perempuan ingin disejajarkan dengan kaum laki-laki, mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin, pertama dia harus cerdas. Dibekali dengan ilmu yang memang sesuai dengan organisasi yang membutuhkan dia gitu kan. Organisasi yang dipimpinnya apa gitu ya, ilmu bidang itu yang harus dia kuasai. Kalau di pemerintahan berarti kemampuan tentang ilmu pemerintahan yang harus dikuasai. Kemudian dia harus visioner punya pandangan untuk memajukan organisasinya di masa yang akan datang. Jadi punya wawasan yang luas ke depan gitu, pemikiran yang jangkauannya jangka panjang gitu. Jangan yang berpikirnya kayak tadi untuk hari ini jealous kalau ada teman yang sama-sama perempuan. Menghambat sebenarnya. Ya, itu menghambat sebetulnya. Jadi harus visioner. Kemudian dia harus punya jiwa arsitek. Jiwa arsitek itu bukan ini ya, bukan menjadi pimpinan proyek di sebuah kantor, bukan ya. Misalnya dia jadi pemborong pembangunan kantornya, bukan seperti itu. Arsitek dalam arti lain berarti ya, Bu? Apa tuh Bu arti? Arsitek dalam arti dia mempunyai kemampuan mendesain organisasinya agar di masa depan itu menjadi lebih modern. Ya. Lebih modern dengan apa? Dengan teknologi yang canggih. Dan mungkin satu lagi tadi ya, kalau dia ingin disejajarkan, dia punya kesempatan selain harus cerdas, tadi harus visioner, punya jiwa arsitek. Untuk saat ini sepertinya sifat demokratis itu masih sangat dibutuhkan ya oleh para bawahan, karena anak buah kita itu lebih senang kalau pimpinannya itu demokratis, selalu mengajak rekan-rekan kerjanya berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan, jadi tidak otoriter.
Kalau udah mah perempuan tuh nggak disukai terus otoriter, wah semakin aja dia nggak punya peluang double untuk jadi attack pemimpin. jadinya. Ya itu yang harus dimiliki kalau kita ingin disejajarkan dan punya peluang besar gitu. Cukup berat juga ya Bu, karena effortnya harus lebih mungkin. Harus lebih dari kaum laki-laki aja. Iya. Karena laki-laki tuh tadi ngasih peluang ke kita hanya 30%. Iya. Kalau ingin naik jadi 35% atau 40%, ya itu tunjukkan kemampuan. Iya. Tunjukkan bahwa kita ini perempuan bisa gitu. Betul Bu. Jadi ibaratnya kalau laki-laki itu butuh 1 langkah, kita butuh 2 langkah gitu. Mungkin kita butuh 1000 langkah. Nah, itu dia. Karena jauh loh, dari 30 ke 70 itu jauh. Iya. Kita butuh 1000 langkah. Tuh Bu. Untuk terakhiran mungkin Ibu ada yang mau ingin disampaikan dulu kepada teman-teman podcast kita hari ini, terutama para wanita-wanita atau para laki-laki juga yang mau mau dengar tentang kepemimpinan. Kalau untuk para laki-laki, berikanlah kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya gitu kan. Biarkan si perempuan itu membuktikan bahwa dia juga bisa loh gitu. Beri kesempatan. Untuk kaum perempuan, hilangkan sifat jealous ya kepada sesama perempuan, karena faktor terbesar yang menghambat karir seorang perempuan itu ternyata adalah dari kaum perempuan itu sendiri. Bukan dari kaum laki-laki, tapi dari kaum perempuan itu sendiri. Karena sifat manja gitu kan, itu harus dihilangkan. Sifat manja, ingin selalu menjadi pusat perhatian, itu yang membuat perempuan ini senang menyikut rekannya sesama perempuan. Sifat-sifat seperti itu harus dihilangkan. Jangan cengeng, Harus kuat. Nah itu. Tahan banting gitu. Kenapa sih perempuan itu nggak dipercaya jadi pemimpin? Ya karena cengengnya itu gitu kan. Janganlah jadi perempuan yang cengeng. Menangislah hanya untuk Allah saja. Wah, dalam ya Bu. Ya itu. Mungkin itu yang bisa apa ya? Itu pesan sebetulnya bukan untuk kalian saja, tapi untuk ibu sendiri. Ya, untuk kita diri semua. sendiri. Ya introspeksi diri lah. Ibu juga bukan pemimpin yang baik. Jadi dengan ibu diajak ngobrol oleh Reski ini, ibu jadi terbuka kembali. Oh, berarti selama ini juga saya bukan pemimpin yang baik gitu. Kita harus mencoba untuk lakukan yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Oke Bu. Nah teman-teman, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya Bu untuk teman-teman yang nonton, dan untuk saya juga sebenarnya bermanfaat banget Bu materi kita kali ini gitu. Nah semoga Ibu juga sehat terus. Amin. Semoga juga dimudahkan urusan-urusannya. Amin. Dan tetap mengkampanyekan gitu perempuan dalam kepemimpinan itu seperti apa gitu. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas dari definisi, karakteristiknya juga terkait kepemimpinan dan peran perempuan dalam kepemimpinan, serta peran perempuan itu dalam membuat suatu kebijakan publik ya. Sekian, sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Saya Reski Hadianti Fadilah dan Ibu Dr. Dian Purwanti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.